Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa takarrara fil Qur'an al-jam'u baina al-aziz al-alim. Dan banyak Allah ulang-ulangi dalam Quran pengiringan nama Allah antara al-aziz dengan al-alim. Kapan itu? Wadzalika fi siyaqi dzikrihi subhanahu lil ajramil uluwiyyah, ketika Allah menyebutkan benda-benda langit yang di atas. Wa ma tadammanathu min falaqil isbah, bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyingkap kegelapan dengan datangnya siang. Wa ja'ala al-laila sakanan, bagaimana Allah menjadikan malam sebagai tempat untuk orang beristirahat. Ya, Allahu Akbar. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala wa ijra'is syamsi wal qamari bihisabin la ya'dwani, bagaimana Allah mengatur peredaran matahari, peredaran bulan dengan ketentuan yang tidak pernah melampaui apa yang Allah gariskan. Kata Allah, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tak layak matahari mendahului edaran bulan. Walal lailu sabiqun nahar, tak layak demikian pula malam melewati, melampaui siang. Semuanya telah Allah gariskan dengan keperkasaan dengan ilmunya. Subhanallah. Terkadang musim-musim tertentu matahari bersinar lama siangnya. Kadang-kadang musim tertentu matahari menjadi sedikit sinarnya. Subhanallah. Di musim panas matahari lama terbit. Malam menjadi pendek. Di musim dingin sebaliknya. Malam menjadi, subhanallah, malam menjadi panjang, matahari menjadi pendek. Semuanya adalah merupakan hitungan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak pernah melampaui apa yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi negeri-negeri yang memiliki banyak musim, 4 musim. Musim dingin yang begitu bersangatan, musim gugur, subhanallah, musim semi. Semuanya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan yang memiliki keperkasaan. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah atur dengan keperkasaannya, dengan ilmunya. Beliau berkata, wa tazyinis sama'id dunya bin nujum, bagaimana Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Wa hirasatiha, bagaimana Allah jaga seluruh bintang-bintang tersebut, tak ada yang jatuh. Allah, yang dia kata satu bintang jatuh tabrakan dengan bintang lain, terjadilah kiamat, habis semuanya. Karena bintang itu nampak kita kecil, tapi hakikatnya dia begitu besarnya. Bahkan ada yang mungkin ratusan kali besar daripada matahari kita ini. Dan bintang itulah matahari yang memiliki cahaya. Dan kita melihat ada yang cahayanya merah, ada yang cahayanya biru, subhanallah, menunjukkan jauhnya, menunjukkan dahsyatnya. Semuanya Allah jaga. Andai kata satu bintang saja tabrakan dengan bintang lain, habis alam semesta ini. Allahu Akbar. Allah hanya jatuhkan, gugurkan batu-batu angkasa saja, batu-batu luar angkasa, meteor-meteor yang Allah tampakkan kepada kita, subhanallah. Itu pun kalau andai kata jatuh sampai ke bumi ini secara utuh, hancur bumi ini, habis semuanya. Allahu Akbar. Kemudian kaqaulih ta'ala, di antaranya firman Allah, faliqul isbah, dialah yang telah menyingkap waktu pagi hari dengan menghilangkan waktu malam. Wa ja'ala al-laila sakanan, dan dia yang telah menjadikan malam sebagai tempat kita beristirahat, tenang padanya, tentram. Wasyamsa wal qamar husbana, dia pula yang telah memperedarkan perjalanan matahari dan bulan. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu adalah merupakan ketentuan Tuhan yang maha perkasa. Semua makhluk ini yang begitu besarnya, bintang-bintang, matahari, tak akan mungkin dapat terjadi sendiri. Pasti ada yang maha perkasa yang telah menciptakannya, subhanallah. Allahu Akbar. Itu di langit sana, belum lagi yang di bumi ini, subhanallah. Bagaimana pasang surut, kita takjub, wallahi. Kadang-kadang kita heran, ketika surut kemana perginya pasang, subhanallah. Ketika pasang kemana perginya surut tadi yang kita lihat. Pantai itu habis sama sekali, kering, tohor, subhanallah. Tak ada padanya sama sekali air.
kemudian beberapa saat penuh tinggi air, kemana yang kering tersebut perginya? Allahu Akbar. Banyak hal yang kita tidak dapat mencernanya dengan akal kita. Subhanallah, bagaimana Allah buat lautan menjadi asin, bagaimana ikan yang dalamnya hidup tak asin kecuali jika diasinkan. Subhanallah. Di bumi, bagaimana karang-karang yang begitu indah dalam lautan. Subhanallah, membuat kita rindu untuk melaut. Allahu Akbar. Ya, indah sekali. Ini masih di kerajaan bumi, bagaimana dengan kerajaan langit sana? Subhanallah. Wa qawluhu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan Allah berfirman, dan matahari itu berjalan dengan peredaran yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari yang berjalan dengan edaran itu, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah matahari yang merupakan ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha mengetahui. Subhanallah, memiliki ilmu. Ya, dengan kekuasaan dia menciptakan seluruh makhluk besar, dengan ilmu dia mengatur seluruh makhluk tersebut agar tidak berbenturan satu sama lain. Subhanallah. Wa qouli ta'ala, dan Allah berfirman, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Kami telah menghiasi langit di dunia ini dengan bintang-bintang, bimasabiha, dengan lampu-lampu, lentera-lentera, wa hifdha. Kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai penjaga langit sana. Langit itu dijaga oleh bintang-bintang. Subhanallah. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa, yang telah menciptakan bintang-bintang yang banyak, yang besar. Tuhan yang Maha mengetahui. Subhanallah. Dia ciptakan semuanya dengan keperkasaannya, dan dia atur semuanya dengan ilmunya, sehingga tak ada pun satu bintang yang mendahului bintang lain berputar, tabrakan satu sama lain. Subhanallah. فإذا أفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين, ketika Allah tutup setiap ayat-ayat di atas, setelah Allah menjelaskan kekuasaannya pada langit, pada bumi, bagaimana alam di atas sana, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di penghujung setiap ayat dengan menggabungkan dua namanya, bahwa saja semua ini anna hadat taqdiral muhkam, sesungguhnya apa yang telah Allah tentukan ini begitu bijak, al-muhkam, yang begitu sempurna, al-mutqin, al-muhkam, al-mutqan, yang sangat ideal, sadirun an izzatillah, semuanya ini pasti terjadi dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, wa ilmihi, dan dengan ilmunya. Laisa amrun ittifaqiyan, tak akan mungkin semua terjadi begitu saja tanpa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumdahu bihi fa'iluh, sehingga tak layak dipuji yang melakukannya. Wa la yuthna alaihi, tak layak untuk dipuja karena semuanya kebetulan. Tidak seperti itu keadaannya. Kasail umur ittifaqiyah, sebagaimana seluruh perkara-perkara yang terjadi kebetulan tidak layak untuk dipuji. Tapi semuanya ini adalah perkara yang telah digariskan Allah, ditentukan Allah, bukan terjadi kebetulan saja. Subhanallah. Ya, sekarang kita pagi harinya lebih panjang kita rasakan. Subhanallah. Dahulu kala kita merasa kajian kita 15 menit selesai jam 6. Sekarang subhanallah, dari jam 5:10 sampai jam 6. Ini semuanya bukan dengan kebetulan terjadi. Semuanya telah Allah gariskan, Allah tentukan, dan ketentuan yang begitu indahnya. Subhanallah. Wa khatama subhanahu amrahu bil isti'adzah minasyaitani bil jam'i baina as-sami'il 'alim. Musuh kita ada dua. Ada musuh dari golongan jin, syaitan. Yang kedua musuh dari golongan manusia. Dan kita diperintahkan Allah untuk berlindung kepada Allah daripada dua musuh ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita untuk berlindung daripada musuh syaitan itu, maka Allah menutupkan, yakni dengan menyebutkan namanya As-Sami'u Al-Alim. Dialah Tuhan yang Maha mendengar apa yang kau ucapkan ketika kau berlindung kepada Allah. Tuhan yang Maha mengetahui tentang musuh-musuh syaitan yang tidak terlihat olehmu. Fi mawdhi'ain min al-Qur'an, dua tempat Allah menyebutkan tatkala Allah perintahkan kita berlindung kepada syaitan, Allah tutup dengan namanya As-Sami'ul Alim. Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di antaranya adalah yang terdapat dalam surat Al-A'raf pada ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Apabila engkau digoda oleh syaitan,
dengan bisikan-bisikannya, fasta'id billah, berlindunglah segera kepada Allah, innahu sami'un alim, sesungguhnya dia Tuhan yang maha mendengar apa yang kau ucapkan, engkau berlindung kepadanya dan maha mengetahui dirimu, ya, dan maha mengetahui musuh-musuhmu yang tak terlihat olehmu. Wa qawluhu, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qawlihi wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ya, mirip-mirip ayatnya. Dan jika, ya, engkau diperdaya oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya, maka berlindunglah kepada Allah, sungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, bainama jaa al-amru bil isti'adati min syarril insi makhtuman bis sami'il basir. Tapi lihatlah, ketika Allah suruh kita berlindung daripada kejahatan manusia, maka Allah menutup ayat tersebut dengan dua namanya, As-Sami'ul Basir. Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Karena kita melihat musuh-musuh tersebut, apa yang dia lakukan terhadap kita, Allah pun melihatnya. Adapun syaitan, kita tak melihat langkah-langkah mereka. Ya, karena itulah Allah tutupkan dengan namanya tentang syaitan, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi tentang makhluk bernama manusia yang merupakan musuh-musuh kita, Allah tutup dengan namanya As-Sami'ul Basir. Fi qouli ta'ala, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, sesungguhnya orang yang menentang ayat-ayat Allah, bighairi sultanin atahum, tanpa sama sekali kekuatan yang datang kepada mereka, tanpa ilmu, ya, in fi sudurihim illa kibrun, sesungguhnya mereka dalam hati mereka hanyalah ada kesombongan. Mereka menolak ayat-ayat Allah sebenarnya karena kesombongan yang berakar dalam hati mereka. Mahum bibalighihi, yang tak akan mungkin mereka sampai kepada kekuasaan tersebut. Fasta'id billah, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari mereka, dari manusia ini, ya, orang-orang yang sombong, yang tak mau menerima ayat Allah. Innahu huwas sami'ul basir, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa kata beliau? Berkata Syekh hafizahullah, fa khatamal isti'adata minasyaitan, maka Allah menutup ayat ini ketika memerintahkan kita berlindung daripada syaitan, alladzi na'lamu wujudahu wa la narahu, syaitan yang kita tahu dia ada tapi kita tidak melihatnya. Maka Allah tutup dengan, ya, namanya As-Sami'ul Alim, dialah Tuhan maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa khatamal isti'adata min syarril insi, dan Allah menutup namanya ketika disuruh kita berlindung daripada kejahatan manusia, alladzina yuraun, mereka terlihat oleh kita, bis-sami'il basir, dialah Tuhan yang maha mendengar apa yang kita minta kepadanya dan maha melihat. Lianna af'ala haula'i mu'ayyatun turabil absar, karena apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman terlihat, diketahui dan dapat dilihat oleh orang-orang mukmin dengan mata-mata mereka. Ya, wa amma nazghu syaitan, adapun bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan, fawasawisu, hanyalah merupakan bisikan-bisikan wa khatarat yang terlintas di hati, yulqiha fil qalbi, yang ditiupkan oleh syaitan dalam hati, ya, yata'allaqu bihal ilmu, yang mana ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya, tapi kita tidak melihatnya. Kita tak pernah melihat syaitan. Kadang-kadang kita tidak merasakan bahwasanya apa yang kita perbuat itu adalah hasil daripada bisikan-bisikan syaitan. Tapi Allah mendengar bagaimana kita berlindung kepadanya daripada syaitan ini, dan Allah mengetahui syaitan tersebut yang tidak kita ketahui. Subhanallah. Adapun makhluk yang bernama manusia, sebaliknya, kita melihat. Karena itulah Allah tutup dengan namanya As-Sami'ul Basir. Karena kita bisa berlindung kepada Allah daripada kejahatan mereka. Kita bisa bersiap diri, ya, untuk menjaga diri kita daripada kejahatan-kejahatan mereka. Wa jaa fi ba'dil ayat, dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dua namanya beriring, ya. Al-khatmu biqaulihi wallahu wasi'un alim, dialah Tuhan yang maha luas karunia-Nya, rezekinya. Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Wa min dzalikum qaulu ta'ala, di antaranya contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah, bagikan satu butir, anbatat sab'a sanabil,
yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai menghasilkan 100 butir. 7 kalikan 100 menjadi 700 dari 1 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa-siapa yang Dia kehendakinya. Tak semuanya Allah berikan kekayaan, tak semuanya Allah lipat gandakan bagi mereka ganjaran pahala. Kenapa? Karena Allah mengatakan wallahu wasi'un alim, karena Allah dialah yang maha luas karunia-Nya, ya, dan maha mengetahui siapa yang berhak diberikan baginya tambahan, siapa yang berhak diberikan baginya kekayaan, siapa yang tak berhak. Subhanallah, dengan hikmahnya. Kata beliau, wa huwa mutabiqan lisiyaq, ayat tersebut ketika ditutup dengan kata-kata wasi'un alim, dialah Tuhan yang maha luas lagi maha mengetahui, sangat sesuai dengan ayat tersebut. Sebagian orang Allah lipat gandakan rezekinya, sebagian orang Allah sempitkan rezekinya. Subhanallah. Kata beliau, wa minal fawaid annahu 'ala 'abdi an la yastab'ida hadhihi al-mudha'afah. Faedah yang kita harus ambil daripada ini, jangan pernah kita merasa aneh dengan limpahan karunia Allah yang melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Fa innal mudha'ifa wasi'ul 'ata'. Jangan takut, karena Allah Tuhan yang begitu luas pemberiannya. 1 dilipat gandakan menjadi 700, jangan heran, tak perlu merasa aneh. Wasi'ul ghina wasi'ul fadli, maha luas kekayaannya, maha luas karunianya. Wa ma'a dzalik, tapi walaupun demikian, fala yudhannu anna sa'ata 'ata'ihi taqtadhi usuluha likulli ahad. Tapi jangan pernah kita menganggap karunia Allah yang luas ini, rezekinya yang luas, itu akan diberikannya kepada setiap orang. Kenapa? Fa innahu alimun biman tasluh lahu, karena Allah lebih mengetahui siapa yang berhak diberikan baginya lipat ganda ini, kekayaan ini, karunia-Nya ini. Biman tasluh lahu hadhil mudha'afah wa huwa ahlun laha. Siapa yang berhak? Tak semua orang Allah berikan kekayaan, karena Allah tahu jika diberikan kekayaan kepada sebagian orang, dia akan menjadi hancur binasa. Karena itulah di antara rahmat Allah, tak Allah berikan kepada kekayaan berlipat ganda, karena dia enggak layak menerimanya. Sebagaimana Qarun tak layak menerima kekayaan, akhirnya dengan kekayaannya Allah tenggelamkan dia. Wa huwa ahlun laha min ghairihi mimman laysa huwa ahlan lidzalik. Allah yang Maha tahu siapa yang berhak diberikan kekayaan di dunia ini dan siapa yang tak berhak diberikan kekayaan. Wa mithlu qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dialah Allah yang berikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Allah tahu siapa yang layak diberikan kekuasaan, dan Allah pun tahu siapa yang tak berhak diberikan kekuasaan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, Dia berikan kepada sebagian orang kekuasaan, ya, dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak diberikan kekuasaan. Sebagian orang dengan kekuasaan dihancur, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Namrud. Karena itulah hamba-hamba Allah sebagian tak Allah berikan bagi mereka kekuasaan karena rahmat Allah kepada mereka. Subhanallah, Allah mengetahui mereka tak layak menjadi penguasa. Sekiranya mereka menjadi penguasa, mereka akan lupa daratan, mereka akan tenggelam. Subhanallah. Kemudian wa qawluhu, firman Allah lainnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dialah Allah Tuhan yang maha luas lagi maha mengetahui. Wa khutimat ayatun katsira. Banyak ayat yang Allah tutup fil Quran dengan dalam Al-Quran bismaihi subhanahu, dengan 2 namanya, At-Tawwabu Ar-Rahim, Tuhan yang maha penerima taubat, Tuhan maha penyayang. Contohnya, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin, maka Adam menerima daripada Tuhannya kalimat-kalimat, ya. Fataba alaihi, maka Allah tabaraka taala menerima taubatnya. Innahu at-Tawwabur Rahim, Dia adalah Tuhan maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa qawlihi, juga firman-Nya, tsumma taba alaihim, Allah menerima taubat mereka, Dia tubuh agar mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, Dialah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa qaulih, firman Allah lainnya, wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Takutlah kepada Allah, Dialah Tuhan yang maha penerima taubat, Tuhan maha penyayang. Wa dzalika fi siyaq dzikri rahmatihi wa maghfiratihi. Semuanya tersebutkan, ya, dalam redaksi ketika Allah menyebutkan rahmatnya dan ampunannya, wa taufiqihi wa hilmi. Bagaimana Allah beri taufik, Allah beri kelembutannya kepada hamba-hamba tersebut. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwabur rahim. Tatkala Allah dialah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha penyayang, aqbala biqulubit taibina ilaih. Maka Allah Subhanahu wa taala buat hati-hati manusia kembali kepadanya. Wa waffaqahum li fi'l asbab. Dan Allah berikan kepada mereka taufik agar mereka melakukan sebab-sebab allati yatubu alaihim,
Dengan sebab tersebut Allah terima taubat mereka. Wa yarhamuhum biha, dengan hal tersebut Allah rahmati mereka. Tsumma ghafara lahum wa rahimahum, kemudian Allah ampuni mereka dan rahmati mereka. Fataba alaihim awalan, pertama Allah terima taubat mereka. Bitaufiqihim litaubah wal asbab, dengan sebab Allah berikan kepada mereka berbagai macam sarana, ya, amalan-amalan yang mereka bertaubat dengannya. Wa taba alaihim thaniyan, kemudian Allah menerima taubat mereka yang kedua. Hina qabila matabahum, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menerimanya. Wa ajaba su'alahum, dan Allah mengabulkan permintaan mereka. Lutfan minhu bihim wa rahmah, sebagai bentuk kelembutan Allah terhadap mereka dan rahmatnya. Wa jaa fil Qur'ani khatmu ba'dil ayatil mustamila ala asbabir rahmah, dan Allah menutup dalam Al-Quran sebagian daripada ayat-ayatnya, ya, yang mencakup sebab-sebab rahmat Allah wa asbabil uqubah, sebab-sebab kenapa datang hukuman Allah SWT, bil jam'i baina ismain, dengan menggabungkan dua namanya, Al-Ghafur Rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa fi hadza dalalatun ala 'azimi minnati, ini menunjukkan betapa agungnya karunia Allah Subhanahu wa anna rahmatahu, bahwasanya rahmat Allah sabaqat ghadabah, lebih mendahului kemurkaannya. Wasara laha adh-dhuhur, dan itu yang lebih tampak, ya, rahmat Allah lebih tampak daripada kemurkaannya. Wa ilayhi yantahi kullu man wujida fi adna sabab min asbabir rahmah, dengan itulah segala sesuatu yang terdapat padanya sebab daripada sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Wa hadza babun wasi'un, dan ini adalah bab yang begitu luas, lil mutadabbiri wal muta'ammil, bagi yang membaca Al-Qur'an dengan penuh perhatian, mentadabburi maknanya. Wabillahi wahdahu taufiq.